Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Para pendengar ADTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, berubudiyah, tentunya itu semua nikmat hidayah, rahmat dan taufik kepada kita semua. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah tauladan kita semua yang sudah memperjuangkan agama Islam, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa merasakan hasil daripada perjuangan beliau. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kembali bersama ADTV akan berbicara atau berdiskusi atau mengkaji sebuah tema penting, ya, sebuah tema tauhid yang mengkaji tentang menyapa Allah dalam aktivitas kita, di dalam keseharian kita, sehingga dengan kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala, semua urusan kita menjadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah hadir bersama kita semua Al-Ustadz, kaifahal Ustadz? Alhamdulillah bil khair. Telah hadir bersama kita Al-Ustadz Dr. Andas Haji Metriadi. Beliau adalah dosen Akademi Dakwah Indonesia. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita doakan pada beliau, mudah-mudahan beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk memberikan kita kajian ilmu yang bermanfaat dan sehingga mudah-mudahan kita amalkan. Untuk mempersingkat waktu, kita buka kajian kita pada kesempatan ini dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz, kepada Ustadz Metriadi di falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang terhormat, kaum muslimin, kaum muslimat, para pencinta Islam rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan berbicara dengan tema menyapa Allah di dalam kehidupan. Hal ini kita dasari dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca terus tiap salat dalam surah Al-Fatihah. Kita mengakui hanya kepada Allah kita beribadah. Diri kita serahkan kepada Allah. Kemudian juga hanya kepada Allah pula kita minta tolong. Wa iyyaka nasta'in. Nah, dari situlah kita ingin melihat dalam bentuk kenyataan di dalam kehidupan. Ada satu kisah, suatu dialog antara seorang murid dengan guru. Guru ingin menanamkan satu keyakinan dan prinsip hidup kepada muridnya, lalu dia berikan pelajaran dalam bentuk dialog. Guru bertanya kepada muridnya, ara'aita in mararta bi ghanamin fanabahaka kalbuha aw mana'aka minal ubur. Apabila
engkau wahai murid saya lewat di segerombolan kambing yang digembalakan oleh yang punya, kemudian ada penjaga di situ seekor anjing. Lalu guru meneruskan lagi, ketika Anda lewat di tempat itu, fanabahaka kalbuha, lalu anjing penjaganya itu menggonggongmu, au mana'aka minal ubur, atau menghalangimu untuk kamu bisa lewat. Dia gonggong kamu, dia halangi kamu untuk jalan. Madza tasna'? Apa yang Anda lakukan, wahai muridku? Kata gurunya. Lalu si murid ini menjawab, tentu sesuai dengan ilmunya saat itu dan yang terfikir oleh dirinya saat itu, sehingga dia mengatakan, wahai guru, ukabiduhu, saya akan lawan dengan sekuat tenaga saya, wa arudduhu juhdi, saya akan kerahkan seluruh tenaga saya dengan semaksimal mungkin. Mungkin saya cari batu, mungkin saya ambil kayu, dan itu akan saya lakukan. Ukabiduhu wa arudduhu juhdi, saya akan kerahkan seluruh tenaga saya akan habiskan semua upaya saya untuk melawan gonggongan anjing, untuk melawan yang menghambat perjalanan saya ini. Lalu kata gurunya, hadza yatulu alaika ya waladi, kalau seperti ini tidak akan ada akhirnya nanti, wahai anakku, wahai muridku. Karena sekuat kamu melawan, sekuat itu pula dia menggonggong. Tengoklah anjing, sekuat kita lari, sekencang itu pula dia mengejar. Kita ambil coba batu, nanti dia juga akan mengejar kita. Mungkin dia lari sebentar, nanti dia kejar lagi. Begitulah, hadza yatulu alaika ya waladi, ini akan membuatmu susah dan tidak akan ada akhir daripada peristiwa ini. Kamu akan lelah sendiri, sehingga yang namanya anjing, dia akan tetap selalu mengganggumu itu. Nah, maka wahai anakku, kata gurunya, di samping usaha kamu berusaha untuk lari sekuat tenaga, lalu ada satu yang sangat penting kamu lakukan, yaitu, kata gurunya, ista'in bisahibil ghanam. Coba panggil yang punya ternak ini dan juga yang punya anjing yang mengganggu dan menggonggongmu itu. Panggil dia, ista'in, minta tolong dengan dia, bahwa anjingnya mengganggumu, bahwa anjingnya menghambat perjalananmu. Maka dengan kamu panggil itu, yakuffahu anka, maka dia akan bisa memanggil anjingnya, sehingga kamu akan bisa jalan dengan bagus. Coba bayangkan, para pemirsa, Bapak Ibu pencinta Islam rahimakumullah, ketika yang sudah punya memanggil, itu akan mudah. Bahkan mungkin dengan jari saja, mungkin dengan ketukan jari, itu anjingnya akan lari. Atau mungkin dengan menyebut nama anjingnya oleh yang punya tadi, maka anjingnya akan mengikut kepada yang punya. Nah, usaha kamu hanya segitu, dan anjing nanti akan kembali kepada yang punya, yang memanggilnya. Nah, Bapak Ibu jamaah pencinta Islam rahimakumullah, inilah pelajaran kepada kita dari dialog itu. Ketika di dalam hidup, maka kita juga harus memanggil yang mengatur kehidupan ini. Apapun yang kita lakukan, di bidang apapun persoalan kita punya persoalan ekonomi misalnya, iyalah kita berusaha sesuai dengan ilmu yang ada pada kita, sesuai dengan tenaga yang ada pada kita, sesuai dengan teori yang kita pelajari dari segi ekonomi, silakan. Tetapi jangan lupa, ista'in, minta tolong dan panggil dan sapa yang maha pemberi rezeki itu, yang maha menentukan segala-galanya. Itu dalam rezeki. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari kita sadari barang yang sama dijual,
mungkin toko yang berdekatan, tetapi orang yang membeli itu tidak sama jumlahnya. Maka yang menggerakkan orang mengeluarkan uang di sakunya untuk belanja ke tempat bapak ibu sebagai pedagang, itu kan tidak ada lagi kekuasaan dari bapak ibu dan dari kita semua. Disitulah pentingnya kita menyapa Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha pemberi rezeki. Usaha iya, kita buka toko, kita bersihkan barang, kita lakukan sesuai dengan prosedur sebagai seorang pedagang. Tetapi yang menggerakkan uang orang keluar dari sakunya, yang menggerakkan ibu-ibu mengeluarkan uang dari dompetnya datang ke tempat bapak dan ibu, itu tidak ada lagi kekuasaan bapak ibu dan kekuasaan kita masing-masing. Disitulah Allah. Fasta'in, minta dan panggil, sapa Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, begitu pula bidang lain. Kita bermasalah mungkin di bidang kesehatan, ya kita berobat. Kita lakukan ikhtiar, usaha sesuai dengan ilmu, sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepada orang-orang yang pakar menurut manusia di bidang itu. Tetapi jangan hanya semata-mata mengandalkan itu. Perlu dengan yang maha menyehatkan, Syafi. Bukankah dalam doa kita sering baca doa untuk kesembuhan? Allahumma antas syafi, engkau adalah yang maha menyembuhkan. Siapakah engkau itu? Itulah yang kita sapa Allah Subhanahu wa taala. Antas syafi, la syifaan illa syifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan engkau ya Allah. Itu yang kami mohon kepada engkau, diberikan kepada kami. Kami ya berobat, kami ya lakukan prosedur, kami ya lakukan ikhtiar. Tetapi hasil dari ikhtiar kami ini, itu hanya engkau, antas syafi, engkau yang maha menyembuhkan ya Allah. Begitu kita di dalam hidup di bidang kesehatan. Nah, begitu pula di bidang-bidang yang lain. Kita ingatkan ini kembali kepada kita. Di samping ini, tiap hari kita baca, kita hanya kepada Allah minta tolong, kita hanya kepada Allah beribadah, karena bisa jadi dalam kehidupan yang serba canggih sekarang ini, tidak tertutup kemungkinan manusia-manusia yang sudah diberi oleh Allah ilmu misalnya, bisa saja dia mengandalkan ilmu itu semata-mata, lalu tidak menyapa Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu tidak minta tolong kepada Allah. Diandalkan, saya kan sudah punya teori seperti ini, saya kan sudah punya pengalaman seperti ini, kalau sudah begini pasti begini, sehingga dia lupa ada kekuatan di luar itu. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam agama kita, apapun usaha kita lakukan, kita tetap al-i'timad Allah. Kita menyandar kepada Allah, dan sebab kita lakukan iya, tetapi sebab tidak hanya semata-mata itu yang kita andalkan, tetapi kita tetap mengandalkan yang maha memberikan sebab itu. Itu dalam agama kita kenal dengan istilah al-i'timad Allah inda fi'lil asbab. Bersandar kepada Allah ketika kita melakukan sebab, melakukan ikhtiar, menjalankan usaha kita, tetapi jangan lupa menyapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawalah di dalam segala bidang kehidupan. Itu mungkin pengantar di dalam pelajaran kita hari ini, untuk kita camkan dan bisa menjadi kekuatan bagi kita dalam hidup, menempuh segala rintangan, bahaya, hambatan yang mungkin kita merasa sekarang ini kita ditimpa oleh berbagai masalah di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, lapangan pekerjaan dan segala macam. Jangan kita mengandalkan diri kita semata-mata. Ayo, samping usaha ikhtiar kita jalankan, jangan lupa fasta'in billah, minta tolong dan sapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu Ustaz yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada Al-Ustaz, tadi sudah memberikan materi kepada kita semua yang berkaitan dengan tauhid, ya. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, ketika kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala musibah, maka jangan lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mungkin Ustaz, mungkin nanti ada dari pendengar atau di para pemirsa, kalau kita sekarang ini lagi ada musibah corona Ustaz, Iya. Ustaz.
bagaimana pandangan Ustadz ketika ada orang mengatakan wah mati itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu takut dengan corona. Kalau sudah mati ya mati ya. Bagaimana kalau menurut pandangan Islam itu? Ya. Ya, disinilah kita melihat ada unsur tawakal. Barangkali istilah kita tawakal. Artinya penyerahan diri kepada Allah. Maka dalam Islam, agama kita, tawakal itu tidak hanya satu, pasrah begitu saja. Tapi tawakal itu dua. Itu kita katakan tadi, kita harus fi'lul asbab, menjalankan sebab, melakukan sebabnya. Kita sakit tadi berobat misalnya. Kemudian juga keyakinan iman kita. Jadi kita menyandar kepada Allah, al-i'timad 'ala Allah, kemudian inda fi'lil asbab. Jadi penyandaran diri kepada Allah, sebabnya kita lakukan. Nah, mati, kalau mati kata Allah mati, kan begitu? Nah, tapi kita juga dituntut untuk tidak mencampakkan diri kita ke dalam kehancuran misalnya. Ada ayat kan sering kita dengar ayat itu, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan dirimu ke dalam kehancuran. Nah, itu kan bersifat umum. Imam At-Tabari dalam tafsir beliau menjelaskan tidak hanya masalah infak, walaupun ayat itu berkaitan dengan infak, tapi itu mencakup semua halak kehancuran diri kita semua. Nah, jadi ikhtiar perlu, karena ikhtiar itu amal zahir kita. Kalau tawakal, kalau mati atau Allah mati itu kan keyakinan. Jadi tawakal itu dua, ada amal zahir kita melakukan sebab, kemudian ada keyakinan di dalam hati. Jadi sebab kita lakukan, kita jaga diri kita, karena menjaga diri perintah Allah juga. Berarti kita menjalankan perintah Allah sebenarnya. Bukan takut mati, tapi menjalankan perintah Allah. Ini ketentuan Allah, kalau kondisi seperti ini, nah ini kita jalankan. Lalu keyakinan kita tetap bahwasanya Allah semua yang menentukan. Sudah salah kan sering bapak-bapak, ibu-ibu baca dan kita baca, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang menghalangi. Kalau engkau mau memberi, tidak ada batas setembok besar apapun, sekuat apapun, tidak ada. La mani'a lima a'taita. Kan ini keyakinan kita baca terus, sesudah salat, bapak, ibu, kita semua kan baca itu. Ya Allah, Allahumma la mani'a. Tidak ada yang menghalangi, yang menghambat. La mani'a lima a'taita, apa yang engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan juga tidak ada yang akan memberi kalau engkau menghalangi. Kalau enggak kata engkau, ya Allah, ya tidak. Nah, ya kan itu. Jadi di sini ada ikhtiar. Jadi harus ada dua unsur itu, perintah Allah juga kepada kita. Di tawakal itu dua unsurnya, unsur iman, keyakinan kita menyerah kepada Allah, tetapi juga ada unsur zahir, amal zahir kita. Maka inilah yang disebut dengan fi'lul asbab, menjalankan atau melakukan sebab. Mati itu sudah dijelaskan oleh Ustadz. Jadi memang kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini kita hadirkan sifat-sifat tawakal kita, ikhtiar kita, dan sifat itu sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun apa bedanya tawakal dengan ikhtiar, Ustaz? Ya, maka ikhtiar itu kan bahagian dari tawakal itu. Unsur dari tawakal itu harus ada ikhtiarnya. Jadi tawakal tidak bisa kita menyerah. Di unsur tawakal itu dua, kalau kita lihat. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menjelaskan, jadi unsur tawakal itu harus ada iman, harus ada perbuatan zahir ini. Jadi harus ada kedua-duanya, harus mencakup. Kalau tawakal kan bentuk penyerahan diri Allah semuanya, itu kan di dalam baru tuh. Jadi harus ada kegiatan zahir kita. Jadi perbuatan zahir itu juga perintah Allah, ibadah juga kita. Karena kita menjalankan perintah Allah dan Rasul. Lakukan ini. Oh, mati ya ditetapkan Allah. Nah, tapi kita disuruh juga menjaga diri. Jadi menjaga diri itu kerja kita. Walaupun kita akan mati juga walaupun sudah menjaga diri, maka jelas kita sudah dapat dua pahala. Pahala kita menjalankan perintah Allah dengan ikhtiar itu, kemudian pahala meyakini bahwa memang Allah yang memutuskan segala sesuatu. Alhamdulillah sudah jelas. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi itu adalah intinya setiap yang kita lakukan itu tidak terlepas dari ikhtiar, tawakal, dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian singkat pada kesempatan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita dapat kita amalkan dalam kehidupan, khusus pada kesempatan ini kajian kita masalah tauhid. Jadi yang berdagang, aktivitas-aktivitas yang lain, yang menjadi guru, yang lain sebagainya,
mari kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita. Sehingga kesulitan, tantangan, musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua mampu kita lewati dengan mudah, karena musibah itu adalah salah satu bentuk kecintaan Allah kepada kita saja. Nah, saya pernah dengar Ustaz, hadisnya, idza man ahabba syai'an yauma batalahum, kalau Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada hambanya, maka hamba itu sudah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in sabara falahu sabra, siapa saja yang bersabar maka baginya pahala kesabaran. Jadi intinya musibah itu adalah bentuk kecintaan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekedar ini kajian kita. Di lain kesempatan insya Allah kita akan sambung kembali bersama Ustadz kita Al-Ustadz Dr. Andas Haji Metriadi. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.